Aku pernah ditanya, Pak, gimana sih caranya jualan yang hebat itu? Semangat aja cukup nggak? Ya jelas enggak lah. Masa semangat aja cukup? Kalau aku ditanya gimana caranya jualan yang hebat, aku selalu mengingat sama akronim SALES. S, A, L, E, dan S. S yang pertama buat aku bukan semangat, tetapi siap. Siap dalam hal apa? Siap sama pikirannya. Banyak orang nggak siap nih dalam menjual. Produknya bagus, promonya bagus, tapi pikirannya nggak siap dalam menjual. Sehingga pelanggan waktu nanya, dia kayak ngeblank gitu. Nah, supaya kita berhasil, maka yang harus kita lakukan adalah siap dalam hal pikiran. Gimana caranya siap sama pikiran? Belajarlah untuk fokus. Sedih nih dengerin hasil penelitian berikut ini. Dikatakan bahwa otak manusia hanya mampu untuk bisa berpikir fokus 8 detik. Sehabis itu dia akan terganggu dengan pikiran yang lain. Waduh, kalau kita cuma bisa berpikir fokus 8 detik, lah kapan kita bisa berjualan dengan hebat? Kita perlu berlatih sih untuk kita bisa memperpanjang fokusnya kita. Nggak cuma 8 detik doang. Harusnya bisa lebih dong dari itu. Ngelatihnya gimana? Setiap kali kita mulai berpikir hal-hal yang lain, kita balikin lagi. Terus kita mesti disiplin loh yang kayak begini. Nah, apa yang biasanya suka ganggu pikiran kita? Yang suka ganggu pikiran kita tuh masalah-masalah di luar pekerjaan kita. Misalnya, kita lagi mikirin masalah rumah tangga, kita lagi mikirin masalah utang, kita lagi mikirin masalah kesehatan. Nah, kalau kita ada di tempat kerja, ya udah dong, fokus aja sama apa yang kita kerjakan. Memang masalah pasti akan selalu ada. Cuma kita harus bisa bagi waktu kapan kita mulai berpikir tentang masalah ini dan menyelesaikannya, dan kapan kita berpikir untuk berjualan dengan baik. Itu yang hal yang pertama loh. Hal yang kedua, kita mesti siap sama produknya. Apa sih maksudnya siap sama produknya? Ya kita mesti pelajari dong, itu produknya punya kehebatan apa. Istilahnya product knowledge deh. Anda pasti tahu lah istilah ini. Anda belajar nggak sih tentang produk? Jangan-jangan banyak Anda nggak pernah ngerti produknya ini seperti apa. Ya udah, yang penting bisa jual deh. Tapi kita nggak pernah mendalami produk ini hebatnya gimana, bahayanya ada di mana, titik kritisnya kayak apa, terus produk ini nanti kalau dipakai sama yang ini gimana. Pelajari seluas-luasnya. Kita jangan merasa cukup untuk, oh ya kita udah tahu nih produk kayak gini, terus habis itu kita selesai. Jangan dong. Ayo kita pelajari terus tentang produk ini. Diriset lah, kurang lebih begitu. Ya, diriset kecil-kecilan lah, nggak usah sampai riset yang gimana. Tapi intinya gini, produknya kita harus kenali sebaik-baiknya. Variannya jenisnya apa, terus kemudian keunggulannya gimana, kalau dicampur sama ini hasilnya gimana. Udah, kita bisa bereksperimen itu. Makin kita luas produk knowledge-nya, kita akan makin siap sebenarnya di dalam menjual. Hal yang ketiga, kita mesti siap sama promo. Loh, kalau misalnya produk kita nggak ada promonya gimana? Jangan salah nih. Ngartiin promo nggak selamanya harga lebih murah loh. Promo yang dimaksud adalah bagaimana kita mempromosikan produk tersebut. Istilahnya apa? Menghidupkan si produk. Produk itu kan benda mati. Kita mesti bisa menghidupkannya dengan cara apa? Buat story, buat cerita. Produk itu mesti ada ceritanya. Produk itu mesti ada suasananya. Kurang lebih gitu deh. Jadi misalnya nih, Anda jualan apa? Anda jualan cat gitu misalnya. Ya udah, coba di-storykan. Jadi promo itu adalah kita membawa benda mati ini menjadi sebuah hal yang hidup, sebuah hal yang bisa dibayangkan sama orang yang mau beli. Nah, kalau cat gimana? Ya udah, coba bayangkan warnanya, bayangkan suasananya. Kita bisa menceritakan nih loh Pak, kalau kayak gini hasilnya kayak gini. Nanti kalau di tempatnya kayak gini, kasih cahayanya kayak gini. Nah, itu namanya cerita. Ini yang namanya promo. Kita mesti siap sama story-nya dari si produk tersebut. Tentu, kita baru bisa membuat story setelah kita mengenal ya produk tersebut. Makanya product knowledge di depan harus dilakukan dulu. Yang terakhir nih, kita mesti siap dalam hal apa lagi? Kita mesti siap sama prosedur. Loh, prosedur maksudnya apa? SOP. Betul. Kenapa kita mesti ngerti sama SOP? Ingat loh, setiap produk yang dibeli sama pelanggan, itu pasti ada prosedurnya. Misalnya, prosedur pakai, prosedur ngaduk, prosedur membelinya, prosedur menyimpan, prosedur mengembalikan kalau misalnya ada retur gitu.
Nah, kalau kita nggak pernah paham prosedur, kita nggak akan pernah mungkin bisa punya kualitas yang bagus sama produk yang kita jual. Artinya gini loh, kita mesti paham nih prosedurnya apa, langkah-langkahnya apa. Belajarlah sama SOP-nya. Kita udah mau jual, tapi SOP masih berantakan. Jangan dong, SOP itu mesti dihafal, SOP itu mesti dibaca, SOP mesti dilihat, SOP mesti dilakukan. Contoh nih mainan ini. Ini lucu banget nih mainan. Ngerjainnya aduh perentil banget kan, kecil-kecil gitu kan. Tapi tahu nggak, untuk bisa ngerjain sampai sedahsyat ini pakai apa? Ini. Kalau nggak ada petunjuknya, nggak bisa. Bayangin, petunjuknya aja kayak begini nih. Ya kita harus ikutin step by step. Kalau kita nggak pernah ngikutin step by step sampai selesai, ya nggak akan pernah bisa jadi hasilnya. Maksudnya, tahu ya maksudnya saya ya. Nah, jadi kalau kita mau buat nih, produk kita benar-benar dahsyat dan penjualan kita hebat, pelajari prosedurnya. Nah, kalau kita nggak pernah paham prosedurnya, kita nggak akan pernah mampu untuk bisa menjual produk itu dengan sangat luar biasa. Nah, kita udah selesai ya. Sekarang di poin yang S. Nanti video saya berikutnya, saya akan lanjutin tentang prinsip yang ada di huruf A. Oke?